A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Sadaqallahul aliyyul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami telah lengah terhadap hal ini, atau kami telah lupa terhadap hal ini. Ayat yang berada dalam surat Al-A'raf ayat 172 ini menggambarkan kembali bagaimana kisah di awal masa ketika Allah mempersaksikan kepada seluruh keturunan Nabi Adam, seluruh manusia, akan kemahaesaan, akan ketauhidan, keimanan terhadap rububiyah ketuhanan Allah dan juga para nabi dan para utusannya. Bagaimana hal itu terjadi? Itulah yang akan kita telusuri kali ini. Dalam riwayat dijelaskan bahwa saat itu disebut sebagai alamul arwah atau juga disebut sebagai alamul dzar, di mana Allah di alam sana ketika jiwa semua manusia telah tercipta, tapi bukan dalam bentuk materi, melainkan dalam bentuk non-materi. Dan Allah sesuai nas ayat menggunakan kata mengambil, dan menurut mufassirin ini adalah memisahkan, sehingga masing-masing jiwa yang akan hadir dan yang akan hidup menjalani kehidupan di muka bumi nanti pada awal masa itu telah dikumpulkan semua oleh Allah. Bahkan ketika itu dipisahkan dan diambil dari sulbi Nabi Adam seluruh keturunannya, sebagian riwayat mengisahkan bahwasannya Nabi Adam ditanya, wahai Adam, lihatlah. Dan saking banyaknya, Nabi Adam belum mengenal apa itu, gerangan apa itu. Apa itu wahai Allah? Apa menurutmu wahai Adam? Kata Nabi Adam, seperti semut yang luar biasa banyaknya. Ini mungkin kiasannya. Dan dikatakan alamul dzar tidak harus berarti berbentuk kecil, tetapi bahkan mungkin belum ada bentuk. Dan bagaimana dia bisa terpisah dan terlihat dan semuanya hadir di masa itu, yang mana di luar lintas ruang dan waktu, sesuai qudratullah, sesuai yang mana innahu ala kulli syai'in qadir. Sebelum menghadirkan jasad mereka di alam dan di planet bumi, kita semua manusia telah hadir, dan kita juga merasakannya jika kita ingin merenung. Kita mengetahui bahwasannya jiwa kita ini sebenarnya telah jauh hari telah ada. Nah, dari masa itu Allah jelaskan bahwasannya wahai Adam, ini adalah seluruh keturunanmu. Dan Allah hendak menyaksikan, meminta kesaksian dan disaksikan oleh seluruh para malaikat dengan pertanyaan yang disebut dalam ayat tersebut, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Ini adalah kesaksian akan rububiyatillah. Dalam kesaksian tersebut, pertama, semua menjadi partikular. Jiwa masing-masing itu telah terpisah dan menjadi khusus spesifik. Masing-masingnya merasa dan mengetahui dan diperlihatkan akan ketuhanan Allah. Dan di saat itu menjadi bukti bahwasannya sebenarnya jiwa seluruh manusia telah mendengar firman Allah. Sebelum hadirnya para utusan di muka bumi dan sebelum lahirnya mereka di muka bumi, semua makhluk berjiwa dari kalangan manusia ini setelah mendengar firman ilahi. Dan bukan hanya mendengar firman, tapi melihat kesaksian dan kerajaan Tuhan di alam sana. Sehingga tanpa jeda mereka mengetahui dan mereka bersaksi dan menyatakan, bala syahidna, kami bersaksi bahwasanya engkaulah Tuhan kami. Dalam riwayat juga dijelaskan bahwa bukan hanya mengenai rububiyatillah, tapi juga disaksikan akan para utusan Allah, yang mana mereka juga
mengungkapkan kesaksian dan keimanan mereka terhadap para utusan Allah. Dari Nabi Allah Adam, Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad. Dan juga bahkan ada yang mengatakan bahkan para aulia setelah mereka, yang mana sebagai penerus risalah, manusia-manusia yang mengamalkan risalah dan memahaminya secara 100% dari keturunan Nabi Adam, yang meneladani para utusan Allah secara sempurna dan terangkat derajatnya menjadi para aulia, pun disaksikan terhadap seluruh manusia. Oleh karenanya dikatakan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, bahwasannya keimanan percaya kepada Tuhan Sang Maha Kuasa, kepada Allah Rabbul Alamin, adalah sesuatu yang sudah inherent, yang sifatnya itu fitrah. Jadi manusia, setiap orang yang kemungkinan akidah keagamaannya, ideologinya berbeda-beda, namun pasti dalam jati dirinya dia mengenal dan bahkan mencari Tuhan. Setiap jiwa ingin menyembah kepada Tuhan, yang mana pada intinya itu adalah kebahagiaannya, itu adalah persatuannya dengan alam yang real, dengan alam yang hakikat, dengan alam yang tertinggi bahkan. Karena telah dijelaskan bahwasannya kesaksian itu sudah diambil, dan pada hakikatnya setiap jiwa itu mengenal Tuhannya. Hanya saja dalam kehidupan dunia dia harus terus mencari dan sampai merasakan dan menyatu. Jadi apapun ideologi, apapun nama agama, baik bahkan yang ateis, sebenarnya jiwanya mengenal Tuhan Sang Maha Kuasa dan bahkan mencari. Disitulah kedekatan dan taqarrub ilallah, berdekat dengan Allah, itu adalah jalan pada kebahagiaan yang sejati. Itu diantara hal yang terjadi di alam sana. Dan diantara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah diberikan kepada beliau biji-biji tanaman, sehingga beliau sibuk bercocok tanam. Disebutkan bahwasannya diantara aneka buah yang ditanam, diantaranya adalah buah delima, buah korma, buah anggur, dan macam-macam lainnya. Bahkan juga pepohonan. Nabi Allah Adam menanam pepohonan-pepohonan, dan dikatakan bahwasannya pohon pun ada yang maskulin dan ada yang feminin. Yang maskulin adalah pohon yang dengan satu batang tanpa bercabang-cabang, itu adalah yang maskulin. Sementara yang mempunyai bercabang-cabang adalah pohon yang feminin. Dan segala sesuatu telah hadir baginya, makanannya, apapun yang dia inginkan hadir di alam surga itu. Dan beliau menikmati hidup dengan belajar. Wa 'allama Adam al-asma, itu tetap berlanjut. Belajar mengenai kehidupan, belajar berdekat kepada Allah, mendapatkan wahyu dari Allah. Sampailah masa ketika beliau sudah hadir rasa kesepian dan menantikan hadirnya sosok pendamping. Kita lanjutkan bagaimana kehidupan beliau di surga dan bagaimana penciptaan Siti Hawa salamullah alaiha dalam sesi selanjutnya di ayat dan kisah, insyaallah.